mengadakan ujian matematika. Semua akan protes loh. Ujian dalam kaitan apa? Saya bukan mahasiswa, saya bukan pelajar SMA atau apapun. Kenapa harus ada ujian matematika? Udah pokoknya kamu taat atau tidak? Nggak bisa. Ujian harus tepat pada konteksnya. Ujian matematika dalam kelas matematika. Bukan seperti Mr. Bean. Ujian kalkulus bingung dengan ujian yang lainnya. Ujian harus tepat sesuai dengan konteksnya dan logis. Kalau saudara adalah mahasiswa perguruan tinggi, teknik, atau matematika atau apapun, ketika diuji matematika, mempunyai rasio, pemahaman, kepandaian tentang matematika, keahlian, nah baru diadakan ujian. Orang-orang yang tidak pernah masuk perguruan tinggi, bahkan SD nggak lulus, kemudian diadakan ujian matematika, itu nggak masuk akal. Dan harus ujian itu sesuai dengan kapasitas yang ada. Ayo sekarang kita adakan ujian akhir kedokteran. Semua akan ketawa semuanya. Ini bukan mahasiswa kedokteran, nggak pernah kuliah masalah hal-hal yang kedokteran. Bagaimana mungkin bisa diuji hal seperti itu? Demikian pula dengan Allah. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Tetapi apa sebetulnya yang terjadi? Saudara sekalian, kalau kita lihat tadi, puncak Moria dan Yerusalem, anaknya yang tunggal dan anak yang dikasihi. Kita lihat ternyata ini adalah suatu ayat profetis mengenai apa yang terjadi di tempat yang sama pada masa yang jauh di depan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang kembar kepada manusia. Betul? Anaknya yang tunggal kepada manusia. Yesus Kristus, anak Allah yang satu-satunya. Di dalam bahasa asing dikatakan monogenes theos. Anak yang satu-satunya. Anak yang tunggal, yang dikasihinya. Dikaruniakan kepada dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan saudara sekalian, ini bukan kebetulan. Kalau kita lihat peta di dalam warta ini, coba mungkin bisa ditampilkan peta di dalam warta ini. Kita lihat bagaimana 2000 tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa di mana Yesus disalibkan. Kalau saudara lihat peta di sebelah kanan ini, inilah Gunung Moria. Di sini ada Sion, dan di sini ada Bukit Zaitun. Saudara lihat ini wilayah Gunung Moria. Di sini ada bait Allah. Dan 2000 tahun yang lalu, di daerah sini ada ada benteng Antonia. Di sana Yesus dibawa, ditangkap di benteng Antonia. Dan kemudian Yesus disesah di sana. Yesus disiksa di sana. Dan kemudian Yesus dilucuti bajunya. Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia dicambuk, disiksa, diludahi, dipukul dan sebagainya. Tubuhnya hancur. Darah tercurah keluar. Dan di benteng Antonia ini di sekitar sini, Yesus disiksa. Dan bukan cukup sampai di situ. Di tempat itu juga Yesus dijatuhi
hukuman mati dengan disalibkan. Karena Pilatus pelin-pelan pada waktu itu, dan dia ingin mencari muka kepada orang banyak, maka dia menuruti suara orang banyak yang berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus cuci tangan, dia mengatakan, ini urusanmu, silahkan. Mereka katakan salibkan dia, ya sudah. Tentaranya diperintahkan, turuti saja apa yang mereka mau. Suruh salibkan, ya salibkan. Di tempat ini, di benteng Antonia ini, sekitar situ, Yesus harus memikul salibnya melalui jalan-jalan yang disebut sebagai Via Dolorosa. Dan kemudian, tidak jauh dari situ, ada yang disebut Bukit Golgota. Dan Yesus disalibkan. Dan kita tahu ternyata penyaliban itu terjadi di atas Gunung Moria juga. Beberapa ribu tahun sebelumnya, Tuhan berbicara kepada seorang bapak yang punya anak tunggal yang dikasihinya. Persembahkan itu di atas Gunung Moria. Bapak yang punya anak tunggal dan sangat mengasihinya, tidak menahan-nahan itu. Abraham berangkat ke puncak Moria, dan dia meletakkan Ishak di atas Gunung Moria itu, untuk siap untuk dipersembahkan, menjadi korban bagi Tuhan. Tetapi sebelum pisau itu menyentuh Ishak, sebelum korban itu dimulai, malaikat Tuhan tampil dengan mengatakan, stop. Aku tahu ketaatan dan kesetiaanmu. Anak yang tunggal, anak yang dikasih ini, bukan Ishak ini. Tetapi di tempat yang sama ini, nanti akan dikorbankan seorang anak yang tunggal. Anak yang dikasihi oleh seorang bapak, namanya Yesus Kristus. Dia dikorbankan di sana untuk mengampuni dosa manusia di seluruh dunia. Untuk mengambil alih hukuman dosa manusia. Supaya setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, itu tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Akan mempunyai hari depan yang penuh harapan. Oleh korban Yesus itu, maka segala kutuk sudah diubah menjadi berkat. Kutuk dipatahkan, dan sebaliknya dia akan memperoleh berkat di dalam Yesus Kristus. Itulah Adonai Yireh. Itulah Allah yang menyediakan. Dikatakan di atas bukit ini tadi, akan disediakan Tuhan di atas Gunung Moria ini. Sekalipun saudara sekalian, kita tidak bisa menetapkan secara persis titik koordinat di mana Yesus tepatnya disalibkan. Ada banyak versi. Juga titik koordinat tepatnya di mana Abraham meletakkan Ishak di atas Moria itu. Tetapi itu bukan problem bagi kita. Yang jelas di area Moria itu, ternyata Tuhan berbicara sesuatu kepada manusia. Adonai Yireh disampaikan di sekitar Moria, yaitu ada anak yang tunggal, anak yang dikasihi, yang dikorbankan untuk suatu tujuan yang kekal, yaitu pengampunan dosa. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Kejadian ini, kita tidak perlu bingung. Mengapa Tuhan kok kelihatannya aneh? Apakah Tuhan main-main atau sewenang-wenang dan seterusnya? Ketahuilah, ketika manusia membunuh manusia sekalipun itu untuk pengorbanan dan disuruh oleh Tuhan dan sebagainya, itu tetap adalah kriminal.
itu tetap adalah melanggar hukum.